Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kalau saya melihatnya, ya orang berteman sih, ya biasa aja. Ya sejauh ini saya kan nggak pernah menanyakan langsung ke Puji ya, belum saya tanya langsung ya. Kalau hal itu mungkin kalian harus menanyakan ke dia, jadi nggak bisa saya menjawab. Saya hanya menilai bahwa mereka berkenalan dan bikin vlog bersama, itu aja saya tahu. Saya tahunya kan lewat media juga, ya lewat TikTok, lewat ya pokoknya lewat media, itu aja saya tahu. Ya mengetahui saya. Ya yang jelas saya mengetahui di media sosial. Ya kok menemui saya, dia dengan Puji berteman dengan anak saya. Ya kalau saya sih sama si Farel itu udah kenal lama saya. Ya kalau itu harus kamu tanyain ke si Farel. Kok tanyanya ke saya? Tanya kemana sama si Farel tanya. Ya kalau saya menilai si Farel ya orang baik ya, orang pintar ya. Ya dengan pertemuannya kemarin itu kita bisa menilai ya bahwa apa yang dia lakukan itu dia berteman dengan anak saya. Setelah dia berteman, kemudian dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan suatu sikap yang apa ya, yang gentleman lah ya, menurut saya ya. Artinya terus sikap yang baik ya. Kan namanya hidup kan nggak tentu. Jadi dia perkenalkan dengan keluarganya, bagi saya sih itu suatu sikap yang sangat baik menurut saya sih. Kalau saya sejak dahulu kan sudah saya sampaikan, saya tergantung anak. Kalau seandainya anak saya sudah cocok dengan seseorang dan orangnya baik, ya saya tinggal saya tinggal mengikuti kemauan anak saja saya. Ya itu menandakan mereka menurut saya orang baik-baik. Ya, memang Farel sekarang apalagi dengan sudah menjadi seorang pemimpin ya, dia sudah memperlihatkan kualitasnya. Artinya dia bergaul dengan seseorang, katakanlah dengan anak saya, berteman. Ini berteman ya, kita nggak mikir panjang dulu, berteman ya. Dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan sikap yang sangat baik sekali. Artinya dalam hidup ini kita kan nggak bisa mendahului, kan Tuhan yang punya kuasa. Kalau seandainya, kan begitu, kalau seandainya, saya berpikirnya seperti itu. Makanya mungkin itu kali faktor dalam kepalanya, dia perkenalkan dengan keluarganya. Nah, namun kita kan tidak bisa mendahului, kita pulangkan juga kepada yang kuasa. Jadi saya nggak terlalu panjang berpikir, ya sampai di situ langkahnya itu, ya langkah seorang yang pantas pemimpin gitu. Artinya dia tidak mau ada hal-hal di belakang hari nanti yang menjadi persoalan. Dia perkenalkan dengan keluarganya, bagaimana? Tentu dia menilai situ, bagaimana sikap keluarganya. Itu menurut pandangan saya. Soal selanjutnya tentu di tangan Tuhan. Nah, tidak bisa kita terlalu jauh kan gitu kan. Ya, cuman langkah, artinya sikap dan adabnya pertama ini menurut saya sih sudah oke banget menurut saya. Menunjukkan sifat yang baik. Sikap yang baik sekali, yang pantas kita tolerir, yang pantas kita jadikan sebagai mungkin sebagai contoh ya. Artinya seorang lelaki yang tidak sembrono kalau menurut saya, ya, tidak ugal-ugalan juga. Ya kalau itu menurut saya sih begitu seperti itu. Terlepas nanti bagaimananya, ya kita kembalikan kepada yang kuasa. Itu bagi saya sih. Ya sejauh ini menurut saya sih si Farel kan sudah menjadi pertama public figure, kedua sudah menjadi pemimpin. Nah dia kan sudah menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam berteman dengan anak saya ya udah. Itu di situ kualitasnya udah cap jempol menurut saya sih. Diperkenalkan dengan keluarganya. Nah, ya, saya ulang lagi. Kalau kan begitu. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu kan. Nah, jadi dia tidak mau ada nanti ujung-ujungnya atau risikonya di belakang kurang baik, kurang tepat kan gitu. Siapa? Si Farel dengan Puji. Oh, sejauh ini nggak ada. Itu kalau ada sejauh ini menurut saya mungkin itu editan kali. Sejauh ini enggak. Si Farel nggak bakal. Si Farel, saya semenjak dia menjadi pemimpin ini menurut saya ya, saya kan sering ketemu di partai ya. Dia sudah memperlihatkan
karakternya menurut saya. Dia nggak orang seperti itu. Terlepas dahulu saya nggak paham, tetapi semenjak dia jadi pemimpin karena dia sudah menjadi perhatian dari masyarakat, dia sudah menunjukkan kualitasnya menurut saya. Nggak, kalau ada kamu melihat seperti itu dan saya belum pernah melihat, menurut saya editan. Tapi sungguh pun demikian, saya juga belum melihat itu. Itu tentu berpulangnya kepada Farel. Tapi yang jelas dia kan memang orang baik. Ya apa persoalannya kan nggak ada kan. Di partai dia baik. Ya, pergaulannya situ baik. Jadi dia sangat menghargai orang. Ya. Dia sangat menghargai orang. Dia orang yang yang selalu peduli. Itu yang saya tangkap dari dia selama saya di partai. Kan umur anak saya sekarang kan 22, mau masuk 23. Jadi katakanlah 22 ya, masuk 22, ntar lagi 23. Kalau target saya sih mungkin dari 22 ini sampai 20 ya 25, artinya dalam masa 3-4 tahun ini sedapat mungkin kan begitu kan. Kalau memang lebih cepat kalau ketemu jodohnya, ya bagi saya sih kalau sudah pas tidak ada persoalan bagi saya. Kalau tentu kembali kepada anak. Kembalinya kepada anak, siap nggak kira-kira? Tentu saya akan beri wejangan. Saya akan beri wejangan, pandangan. Ya, kalau mereka dia katakan ya sudahlah siap katanya, ya tak ada masalah. Tapi kalau belum Pak ya itu kembalinya kepada dia. Selaku orang tua tentu menurut dia aja. Artinya di mana anak yang akan merasa nyaman, merasa senang, merasa hidup berbahagia, itu aja sih. Ya kalau kita selaku orang tua, kalau sudah punya anak lelaki yang sudah pantas berumah tangga dan kemudian punya anak perempuan sudah siap, sudah pantas untuk berumah tangga, kita orang tua ya selalu siap. Kapan saja tentu kita siap. Jangan seperti apa sih Pak Haji yang bakal itu tentu itu tidaklah pantas juga saya publikasikan. Ya itu tentu cara-cara saya mendidik anak lah, cara-cara memberi pandangan agar dia tidak rugi masa depannya, agar dia tidak merasa menyesal di suatu saat. Tentu harus saya beri pandangan yang saya jalani dan yang saya lalui dalam hidup. Karena itu dia tidak artinya dia belum melalui, saya sudah melalui. Kadang-kadang kan nggak dapat dari pelajaran aja. Lebih kalau kita kan sudah praktek dalam kehidupan. Apa permasalahan-permasalahan dalam hidup tentu harus kita sampaikan. Ya kalau katanya siap ya monggo kan gitu. Betul. Puji tipe yang suka curhat soal percintaan ke ayahnya? Tidak begitu karena namanya orang tua ini sifatnya kan selalu membatasi anak. Jadi untuk percintaan itu sebenarnya saya sih agak membatasi sehingga mungkin anak takut dibatas-batasi, kadang-kadang dia tidak bercerita kan gitu ya. Itu. Saya akan menjaga banget sejak dahulu ya. Mungkin agak malu kali ya untuk membahas. Ya bisa jadi dia malu, bisa jadi ya belumlah pantas saya sampaikan ke orang tua saya, mungkin. Siapa? Oh iya, kalau bunda itu selalu ya satu pandangan lah dengan saya ya. Artinya enggak terlalu, kalau udah oke opa, ya oma biasanya oke. Enggak ada yang perlu dipersoalkan di situ biasa. Kakak-kakaknya juga pasti mengikuti ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi tetap saya ajak untuk berdiskusi. Artinya apapun persoalan-persoalan ataupun apapun yang akan kita hadapi ke depan bersama anak-anak, tapi semuanya saya libatkan dalam percakapan, dalam pembicaraan saya libatkan. Pak Haji, ada yang mau disampaikan nggak sih sama Peral itu dengan? Enggak ada yang apa yang mau saya sampaikan, enggak ada. Ya tentu belumlah apa yang mau saya sampaikan. Enggak ada yang mau disampaikan. Ya anak-anak saya kan hanya sekedar ya berteman biasa. Ya sejak dahulu karena saya punya anak yang masih bujang, masih istilahnya masih single ya. Saya nggak banyak banget aturan-aturan karena memang kami dulu bulan puasa ngumpul
Ya, buka bersama, sahur bersama, lebaran bersama. Nah, paling lebaran pulang kampung. Nah, sekarang karena di kampung orang tua sudah tidak ada mungkin keluarga-keluarga ada, tetapi sudah sudah sibuk lah dengan keluarganya juga, sehingga kita nggak terlalu memprioritaskan untuk pulang kampung lagi. Tidak seperti dulu. Dulu sebelum Lebaran 2 minggu puasa kita udah siap-siap untuk pulang kampung. Sekarang udah nggak seperti itu. Tahun ini nggak pulang kampung berarti? Tahun ini nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Di Jakarta aja. Kalau Lebaran tradisinya apa tuh kalau di Jakarta? Ya biasanya kita ya sholat bersama, habis sholat makan di rumah, biasanya seperti itu. Alhamdulillah di tahun ini karena kenapa sulit sekarang untuk berkumpul dengan anak. Kenapa? Kadang satu orang sempat atau 2 orang sempat, yang satunya nggak sempat. Kenapa? Lagi sibuk. Jadi karena kesibukan, karena masa mudanya, masa dia untuk ya bekerja juga lah ya. Ya udah saya biarin aja. Yang penting nggak ada persoalan. Yang penting hubungan itu lancar. Artinya lewat HP lancar, nggak ada persoalan. Jadi saya nggak memaksakan untuk harus ngumpul, nggak. Paling saya kontrol, udah buka belum, udah sahur belum. Paling mamanya nanyakan seperti itu, ya sudah. Kalau memang nggak bisa ke rumah, nggak ada masalah. Kalau nggak bisa kita kumpul lebaran bareng-barengan, ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau sempat, alangkah baiknya gitu aja sih, nggak ada masalah. Ya tentu semuanya itu tidak lepas daripada tangan yang kuasa, ya. Tangan yang kuasa. Dan tentu juga saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan support lah ya terhadap anak dan keluarga saya ya. Ya semoga orang-orang yang memberikan support yang baik-baik terhadap anak dan keluarga saya ini ya mudah-mudahan mendapatkan kemudahan juga, dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang sukses ya. Itu menurut saya sih, dan saya yakin dan percaya semuanya itu izin dari Yang Kuasa dan dukungan daripada seluruh masyarakat dan juga para wartawan itu aja. Tentunya doa dari orang tua juga ya. Nah, doa orang tua dong. Iya. Seperti sekarang ini. Iya, pastilah tentu doa-doa orang tua ya, doa semuanya. Semuanya di sini menurut saya berperan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Ya, di bulan puasa ini semua support dan dukungan itu mendapat kebaikan dari Yang Kuasa. Itu aja deh.